Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina Muhammad Habibi Rabbil Alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad tibil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwah wa gidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ja'al sarirati khairan minal niyati wa jalal niyati salihah, amma ba'du. Al-Mukarram al-Muhtaram yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati selalu, para alim, para ulama, para asatidah, penyambung lisan sekaligus penerus perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang kita doakan selalu mudah-mudahan para ustadz, para kiai, para ulama, para habaib kita diberikan panjang umur oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kepada beliau baik di urusan dunia maupun urusan akhiratnya. Allah Subhanahu wa taala jauhkan beliau semuanya daripada fitnah yang terjadi di akhir zaman ini, insyaallah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan juga segenap para tokoh masyarakat, para sepuh, para ustadz, dan juga segenap para orang tua kami, para bapak dan ibu-ibu, para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini sama-sama kita bisa belajar ilmu agama, diberikan hidayah serta taufik dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada pagi kali ini Allah masih mengistiqomahkan kita, Allah masih memudahkan dan meringankan kaki kita, sehingga kita bisa datang ke tempat ini untuk belajar ilmu agama. Sekali lagi, Al-Fakir ingatkan, belajar ilmu agama ini di samping itu adalah suatu kewajiban kepada kita sebagai orang yang beragama Islam, tapi di samping itu juga terdapat pahala-pahala yang luar biasa. Sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mensabdakan, hadirnya kita sesaat saja di majelis taklim itu lebih afdal, lebih mulia, lebih agung daripada kita sholat sunnah 1000 rakaat. Sehingga hadis ini harus selalu diingat di antara kita, begitu dahsyat dan besarnya. Sehingga jangan sampai gara-gara tidak ada udzur kita tidak hadir majelis taklim. Jangan sampai gara-gara ustadznya itu tidak datang kemudian akhirnya kita tidak mau datang. Atau jangan sampai gara-gara ustadznya itu dibadalkan atau digantikan kemudian kita nggak datang. Rugi di atas rugi. Kalau berbicara masalah dagang, itu orang yang sangat bangkrut. Kenapa? Karena dia nggak mau mendapatkan daripada sesuatu yang besar hanya dengan modal yang kecil. Kita kalau berbisnis, apapun itu, anggap ibu-ibu bisnis jualan kerudung, pasti ingin cari harga yang termurah. Kemudian setelah dijual, ingin dengan harga yang paling bagus, harga yang paling mahal, ingin dapat untung yang banyak. Itu kita kalau cari dunia pintarnya luar biasa, bisa memutar otak. Tapi kenapa? Untuk mencari pahala yang kita yakini semuanya kita bakal meninggal dunia, dan di akhirat itu harta kita, mobil, rumah tidak ada manfaatnya kecuali amal soleh saja. Tapi kenapa dalam kehidupan kita seakan-akan kita tidak yakin bahwasanya kematian itu ada, kemudian di balik kematian itu ada pertanggungjawaban dengan apa yang kita lakukan di dunia, kemudian di akhirat pun yang bermanfaat hanya amal soleh. Sehingga dengan kita selalu merenung akan hal itu, termotivasilah menjadi semangat diri kita, sehingga kita akan selalu berusaha istiqomah menghadiri majelis-majelis taklim. Makanya kalau kita ingin hadir majelis taklim itu, yang pertama kali harus kita siapkan itu bukan bajunya,
bukan kerudungnya, atau yang bawa sarungnya, celananya, pecinya, tapi yang kita pertama kali siapkan niat kita tatkala akan hadir majelis taklim. Niat harus ditata karena Allah, sehingga entar walaupun ustadznya nggak datang atau ustadznya digantikan, kita tetap akan datang. Kenapa? Karena saya datang ke majelis taklim ini cari pahala, bukan cuma sekedar saya ingin belajar ilmu agama atau saya ketemu ustadznya, bukan. Saya ingin cari pahala untuk bekal di akhirat, biar saya tidak merasakan atau mencicipi panasnya api neraka walaupun cuma sebentar. Karena para ulama kita mengatakan api di seluruh dunia ini adalah percikan dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Api di seluruh dunia. Dunia di sini maksudnya bukan bumi saja, artinya semua. Planet-planet yang ada 9 itu, termasuk tata surya matahari, itu semuanya kalau dikumpulkan itu api, itu cuma percikan dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Allah firman dalam Al-Qur'an, orang-orang yang akan dimasukkan neraka dia itu jadi batu baranya. Artinya apa? Dia akan diletakkan yang paling bawah. Karena kalau api itu akan menjadi besar kalau kita meletakkan sesuatu yang bisa membakarnya. Dan kata Allah, yang akan menjadikan besar itu api adalah manusia-manusia yang amal solehnya lebih sedikit daripada maksiatnya. Oleh karenanya, mulai saat ini tata kita punya niat, jaga kita punya hati, kita belajar ilmu agama karena Allah, karena Rasulullah, dan kita belajar ilmu agama sebagai bekal kita selamat dunia dan akhirat, dan mencari amal-amal sebanyak-banyaknya di majelis taklim ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu mengistiqomahkan kita hadir majelis taklim, dan Allah bantu kita menjaga niat kita dan hati kita sehingga kita menjadi orang-orang yang selalu istiqomah menghadiri majelis-majelis mulia seperti ini. Amin. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa setiap hari Selasa pagi jam 8 kita ada kajian membaca kitab Bidayatul Hidayah karya Imam Al-Ghazali. Sekarang kita masuk kepada adab masuk kamar mandi. Islam ini mengatur sangat luar biasa. Sampai masalah yang kotor, masuk kamar mandi, tempat kotor, sampai kita ini dimakruhkan untuk lama-lama di kamar mandi, itu diatur dalam agama. Makanya orang kalau mengikuti syariatnya Nabi Muhammad SAW pasti selamat. Kenapa? Semua sudah ada aturannya. Ini tempat yang dikatakan tempatnya jin, kamar mandi itu. Makanya kita dimakruhkan lama-lama. Karena ada ibu-ibu yang hobinya lama di kamar mandi ya nih. Sampai sejam. Ngapain ini ibu-ibu kamar mandi sejam? Saya pernah dengar, Beb, kita lama-lama di kamar mandi sejam itu kita sambil baca majalah. Baca majalah di kamar mandi. Baca majalah setelah habis mandi selesai sambil makan nyantai ngopi baca. Jangan baca majalah di kamar mandi. Atau kadang lihat bawa HP dan diskonan. Bisa 2 jam kalau lihat diskon ibu-ibu. Sehingga dimakruhkan kita. Kenapa? Karena itu tempatnya setan, tempatnya jin. Nah kita kan dalam agama dilarang untuk berada di tempat lingkungan yang tidak baik. Ini tempat yang tidak baik. Sehingga kita dimakruhkan berlama-lama di kamar mandi. Makanya kalau ada ibu-ibu suka berlama-lama di kamar mandi, jangan-jangan pengen jadi temannya setan. Jangan ya. Kalau mau baca majalah, entah sambil ngopi, ngetek di ruang tamu, di tengah, mau lihat diskon-diskonan ya boleh, entah setelah dari kamar mandi. Apalagi kamar mandinya cuma satu, suaminya mau kerja, anaknya mau sekolah. Makanya kalau ibu memang mau nggak mau harus mandi sampai sejam, mandinya habis subuh, ya 4:30 atau jam 5 kurang tuh mandi. Nah, jadi jam 6 ibu keluar sudah, tergantian lainnya. Nah, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina syafiina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina Muhammad habibi rabbil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala musanniful imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali nafa'anallahu bihi abi ulumina wa ulumikum wa sallim bilayati wa akhlaqi fi dari amin. Qal ada duhulil khala'i, adab-adab duhul masuk al-khala, kamar mandi. Jadi kamar mandi itu bukan cuma bahasa Arabnya hammam,
Ya khala itu juga artinya kamar mandi. Akhlak, adab, tata cara masuk kamar mandi. Di sini yang pertama Ghazali mengatakan faida qasatta, apabila kamu bermaksud berkeinginan kemana? Baital ma, menuju ke tempat air atau kamar mandi, liqada'il hajati, untuk menyelesaikan hajatmu, baik itu buang air kecil, buang air besar. Apa yang dilakukan? Faqaddim fid dukhuli rijlakal yusra. Tatkala kamu akan masuk, faqaddim, dahulukan, fid dukhuli, tatkala kamu akan masuk, rijlakal yusra, kaki kamu yang kiri. Ini sunnah. Dan ingat, masuk kamar mandi itu kita sehari itu berkali-kali. Maka kalau kita pengen melaksanakan sunnah Nabi, awali dengan masuk kamar mandi di rumah kita. Itu berkali-kali. Ya, apalagi ibu-ibu, kamar mandi sering. Jadi kalau pengen tahu, Beb katanya cari pahala gampang-gampang, mulai dengan dari kamar mandi. Masuk pakai kaki kiri. Habib kalau hilaf lupa bagaimana, Beb? Masuknya sudah kaki kanan, keluar lagi, diulang lagi. Ini sebagian ulama-ulama kita sangat menjaga masalah ini. Sampai saya dapati ustadz-ustadz saya pribadi pun kalau masuk dia salah hilang, dia keluar lagi, kemudian masuklah. Kenapa? Karena itu sunnahnya Rasulullah. Tapi kalau kita meninggalkan daripada perkara tersebut, kenapa? Karena itu sunnah, bukan wajib. Jadi bedanya tipis kita ini sama orang-orang soleh zaman dulu. Orang-orang soleh zaman dulu melaksanakan sunnah. Kenapa? Karena itu sunnahnya Rasulullah. Dan kita ini meninggalkan sunnah karena itu cuma sunnah. Tipis ya bedanya. Sehingga para ulama kita kalau nggak sengaja masuk kaki kanan, itu keluar lagi, diulang. Kenapa? Saking menjaga untuk melaksanakan sunnahnya Rasulullah. Makanya jangan heran, orang-orang soleh zaman dulu tuh gampang mimpi Nabi. Bahkan di antara mereka bukan cuma mimpi, ketemu Nabi yang kedotan secara langsung, wala manaman, gak pakai mimpi. Kenapa? Sunnah Nabi dijaga. Kita ini masuk kamar mandi aja, alasannya Beb, udah Nabi gak usah keluar, kebelet. Apa sih repotnya? Berapa detik kan? Cuma mundur maju. Yang menjadikan kita berat itu bukan karena kebeletnya, tapi karena kadar kecintaan kita sama Nabi itu yang kurang. Orang-orang soleh zaman dulu sangat menjaga. Kenapa? Karena kecintaan mereka sama Nabi besar. Sedangkan kita kecintaan sama Nabi, perkara sunnahnya kita remehkan. Makanya jangan heran kalau orang-orang zaman sekarang mimpi Nabi kok susah. Padahal ulama kita sudah ngasih cara. Kalau pengen mimpi Nabi, baca sholawat yang banyak. Pengen mimpi Nabi, hadirkan Nabi selalu tatkala kita melaksanakan sunnahnya. Pengen mimpi Nabi, selalu baca sejarah kehidupan Nabi. Tapi tetap kami mimpi. Kenapa? Itu kadang-kadang kita tidak istiqomah. Dan ada meremehkan gara-gara itu sunnah. Nah, sekarang ayo kita bareng-bareng niatkan setiap masuk kamar mandi harus pakai kaki kiri. Makanya ntar kalau bisa, ini usul saya, kalau bisa ntar itu bapak ibu itu di dinding kamar mandi, anggap ini kamar mandi kan ada pintu, sampingnya itu sudah ada sunnah-sunnah. Jadi bapak ibu kalau mau masuk itu baca dulu. Ntar kita simpulkan insyaallah. Yang pertama sunnahnya itu pakai kaki kiri. Wa fil khuruj, tatkala engkau akan keluar, rijlakal yumna, pakai kaki kanan. Jadi kebalikan masjid. Kalau masjid masuk pakai kaki kanan, keluar kaki kiri. Tapi kalau kamar mandi masuk kaki kiri, keluar kaki kanan. Kalau ke masjid kan kita paling berapa? Anggap aja 5 kali. Itu pun kalau berjamaah semuanya. Kata cuma sekali cari maghribnya atau isanya saja. Ini kamar mandi insya Allah kita banyak, paling nggak mungkin 10 kali ada kita dalam sehari. Ada 10 lebih? Enggak nyampe 10. Cuma sekali masuk sejam. Jadi sunnah yang pertama masuk kaki kiri, kedua keluar kaki kanan. Yang ketiga yang dianjurkan, disunahkan, yang perlu kita ketahui tatkala masuk kamar mandi, wala tashab syai'an alaihi ismullahi ta'ala wa rasulih. Yang ketiga yang perlu dijaga waktu kita masuk kamar mandi, wala tashab,
Jangan kamu bawa sesuatu syai'an alaihi, di sesuatu tersebut ismullahi, ada nama Allah, wa rasulihi, dan namanya Rasulullah. Perlu dijaga nih, hati-hati. Jangan bawa sesuatu yang ada kaitannya dengan nama Allah atau sesuatu yang ada kaitannya dengan Rasulullah. Itu makruh. Kalau sengaja, sudah tahu disengaja, itu hukumnya jadi haram. Contoh, mau masuk kamar mandi bawa kitab, ini zamannya kita begini, kita miliki, itu makruh. Kalau sengaja haram. Kenapa? Dalamnya ada nama Allah, nama Rasulullah. Bahkan dikatakan nama-nama yang dimuliakan oleh Allah dan Rasulnya pun dimakruhkan, tidak boleh. Nama para ulama itu sudah diperbolehkan. Al-Bawi nggak tahu nih. Kalau yang bahasa Arab Al-Bawi kurang paham. Bahasa Al-Bawi pernah dengar juga makruh, karena itu bahasanya Rasulullah. Makanya saya selalu mewanti-wanti sama sebagian teman yang kadang-kadang mereka itu punya baju tapi ada nama-nama Allah. Mau itu yang bahasa Arab atau bahasa Indonesia, kalau nama Allah tetap makruh kalau sengaja jadi haram. Ya, jadi tolong betul-betul dijaga. Kemudian juga Al-Baghi pernah mendengar dari sebagian ulama kita, dari habaib kita di Hadramut kalau tidak salah, itu waktu itu lagi berceramah berkunjung ke Indonesia. Beliau juga melarang yang ada kaitannya dengan Rasulullah, di antaranya peci yang ada gambar terompahnya. Itu dimakruhkan. Bahkan beliau mengatakan haram hukumnya kalau beliau. Kenapa? Karena itu berkaitan dengan Rasulullah. Begitu juga ibu-ibu yang punya kerudung ada gambar terompahnya. Ada kan banyak sekarang ya, yang tengahnya ada apa itu, kayak sleting, bukan sleting apa? Ya sleting ya. Ada ibu ada ya, yang apa? Kerudung kan? Bukan kerudung apa? Mukena. Ya, yang tengahnya ada kayak gambar terompahnya kan, yang ada sletingnya itu, yang buat naruh. Nah, itu lebih baik kalau bisa, mau yang laki-laki ataupun yang perempuan, kalau bisa nyucinya jangan di kamar mandi. Untuk itu aja. Lalu bagaimana nyucinya di luar kamar mandi? Kenapa? Karena membawa nama-nama yang berkaitan dengan Allah dan Rasul itu makruh. Belum lagi kadang-kadang yang laki-laki, kalau ibu jarang. Yang laki-laki yang lagi malas nyucinya pakai kaki gitu. Ya, ini saya alami, terus saya di pondok juga pernah nyuci pakai kaki, capek, malas, habis belajar, pusing. Itu paling air, kemudian pakaian kita yang masukkan, biasanya pakaian yang berwarna ini, yang nggak perlu pakai dikucuk-kucuk, injak aja langsung, injak-injak selesai, bilas, jemur. Ya, ada kan sebagian kayak gitu. Cuma kalau nggak tahu, kalau ibu jarang, biasanya laki-laki. Saya pribadi di pondok pernah kayak gitu, jadi mau nyuci capek, habis belajar 4 jam. Dari setengah 8 sampai jam 12 siang. Kemudian lagi letih, capek. Belum lagi mungkin waktu itu melanggar, habis ditakzir sama ustadznya, habis dipukul. Oh, menit sudah, pusing. Akhirnya sudah kayak gitu nyuci ya pakai kaki aja, diinjak-injak cuma. Selesai, kan berwarna. Nah, maksudnya enggak kotor, enggak perlu pakai dikucek-kucek. Selesai masih jemur. Jadi kalau bisa yang ada kaitannya dengan Allah dan Rasulnya jangan dibawa kamar mandi, ya. Kalau yang kayak sekarang banyak nih, Al-Baghi lihat tuh kayak baju-baju hijrah, ada nama Abu Bakar Siddiq, ada nama Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Itu nama yang sangat dimuliakan oleh Allah dan Rasulnya, sehingga jangan dibawa kamar mandi. Lalu bagaimana? Ya, kalau kamar mandi jangan dibaca. Kalau dicuci, jangan di kamar mandi, karena itu dimakruhkan. Lalu bagaimana Habib? Kalau di HP saya ini ada Al-Qur'annya, kemudian itu saya bawa kamar mandi. Dengan sekarang HP yang dalamnya ada aplikasi Al-Qur'annya. Itu kalau saya bawa kamar mandi bagaimana? Selama aplikasinya, tulisan Qur'annya tidak dibuka, tidak menjadi masalah, itu HP biasa. Tapi kalau sudah aplikasinya, gambar Qur'annya itu muncul, baru makruh kalau sengaja haram. Ustaz Habib sekarang kayak gini, kami yang ibu-ibu habis pengajian, pas jalan tiba-tiba kami pengen kencing,
Kami nggak ada teman. Di tas ini ada buku yang dalamnya ini ada nama Allah, nama Rasul, nama-nama yang dimuliakan. Kalau kami taruh di luar, takut hilang. Mau nitip, ragu-ragu. Apalagi kebetulan saya bukan orang situ. Lalu bagaimana Habib? Dalam keadaan seperti ini darurat, tidak apa-apa. Bawa saja di kamar mandi. Namanya terdesak. Jarang-jarang. Kalau sering-sering namanya langganan. Ya, sehingga kalau dalam keadaan terdesak seperti ini tidak jadi masalah. Wala tadkhul hasil ra'si wala hafil qadamai. Nah, ini penting ini. Ini kadang-kadang juga kita sering melupakan akan hal ini. Ini kaitannya setiap hari kalau bisa semuanya miliki. Wala tadkhul, jangan kamu masuk hasil ra'si, tidak pakai penutup kepala. Jadi disunahkan baik yang perempuan atau yang laki-laki kalau masuk kamar mandi pakai penutup kepala. Laki-laki boleh pakai peci, boleh pakai topi, apapun. Yang perempuan boleh pakai kerudung, apapun. Cuma yang paling gampang, yang pasti, simple dan mudah, pakai handuk ditaruh kepala. Itu hukumnya sunnah. Nah, coba kalau kita sehari 10 kali masuk kamar mandi, pahalanya berapa nih? Kaki kiri, keluar kaki kanan, kemudian tidak bawa sesuatu apapun, kemudian pakai penutup kepala. Sunnah loh ya itu, pakai penutup kepala. Terserah apa saja boleh. Pokoknya ditutup. Kemudian yang kelima, wala hafil qadamai, dan pakai alas kaki. Jadi kamar mandi itu jangan cuma bawa kaki, pakai alasnya. Apa maksudnya? Sandal itu sunnah. Tidak wajib ya. Rasulullah pakai sandal. Kamu nggak pakai sandal di kamar mandi najis. Ya nggak bakal najis karena umumnya orang habis kencing itu disiram. Tapi itu sunnah. Makanya kalau kita ke rumahnya, kadang-kadang ke rumahnya ustadz, kiai, ulama, habaib, jangan heran tiba-tiba pas mau kamar mandi tolong pakai sandalnya. Itu sunnah. Dan Al-Fakir ingatkan juga jangan masuk ke bab was-was. Ada sebagian orang was-was. Jadi kalau masuk kamar mandi harus pakai sandal. Ternyata tamunya lupa tidak pakai sandal. Itu dipel semuanya dia. Kenapa? Habis dari kamar mandi. Kamar mandi kan orang kencing, buang air besar. Ya iya namanya kamar mandi. Kalau kamar mandi buat baca majalah itu salah tempat itu. Namanya kamar mandi tempat orang buang air kecil, buang air besar, dan umumnya orang pasti disiram. Sehingga tidak menjadi masalah, tapi itu punya sunnah. Keenam, wakul indah duhuli. Nah ini apa yang kita baca kalau masuk kamar mandi? Dikatakan Bismillah, a'udzubillah minar rijsi wan najasi al-khabithi al-mukhbithi asyaitani rajim. Ini doa yang disunahkan dibaca tatkala kita masuk kamar mandi. Cuma yang umum bukan yang ini ya. Ada yang umum apa? Allahumma ini Alhamdulillah al-ubudi wal khabaith. Baca itu boleh, itu sunnah juga. Cuma di kitab ini yang dibaca ini. Boleh. Lalu mana yang dibaca? Yang mana saja boleh. Tidak menjadi masalah. Yang penting dibaca. Mau yang ini mangga, mau yang biasa mangga, terserah. Yang penting dibaca. Ya. Bismillah, dan kami menyebut nama Allah. A'udzubillah, aku berlindung kepada Allah minar rijsi wan najasi, daripada najis, kotoran, al-khabithi, yang kotor, yang jelek, asyaitonir rajim, dan juga berlindung pada syaitan yang terkutuk. Doanya aja kita sudah bisa mengambil kesimpulan di kamar mandi tempatnya syaitan. Tapi ingat ya, membaca ini kalau bisa sebelum masuk kamar mandi. Kalau seandainya lupa, ingatnya waktu masuk kamar mandi tetap dibaca, tapi cukup di hati. Kenapa? Karena ada nama Allah. Kaidahnya seperti tadi, menyebutkan, ini bukan menyebutkan, membawa termasuk menyebutkan juga itu dimakruhkan.
Sehingga kalau di kamar mandi dengan adzan bagaimana, Beb? Nggak usah dijawab. Karena bukan tempatnya menjawab adzan di kamar mandi. Kalau kita menjawabnya, ya namanya boleh menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Jadi tidak termasuk kategori kita yang tidak menjawab adzan. Cuma sebagian tetap mengatakan di hati tidak menjadi masalah. Yang penting tidak boleh disebutkan. Jadi nggak baca nggak apa-apa karena ada udzur. Kalau mau dibaca di hati tidak menjadi masalah. Yang penting jangan disebutkan dengan lisan. Wa indal khuruji. Kemudian yang keenam, yang selanjutnya, tatkala keluar indal khuruj dari kamar mandi, apa yang dibaca? Ghufranaka alhamdulillahilladzi adhaba anni ma yu'dini wa abki fi ma yanfauni. Kalau yang biasa kita baca apa? Ghufranaka aja ya. Ghufranaka itu boleh, sunnah. Tapi kalau mau yang sempurna ini dibaca. Beb, takut ntar ngapalin ini doa yang biasa dibaca lupa. Ya sudah, baca yang biasa saja. Ya, tidak menjadi masalah. Yang penting baca doa. Ghufranaka, aku minta ampun kepadamu ya Allah. Alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, alladzi adhaba anni, yang menghilangkan dari diriku mayudini, dari sesuatu yang mengganggu. Apa itu? Syaitan, jin. Jadi berterima kasih kepada Allah yang telah mengeluarkan kami dari kamar mandi dari gangguan jin dan juga syaitan. Wa abki, dan tetapkan bagiku fima yanfauni, dari sesuatu yang bermanfaat. Wa yang bagi, dan seharusnya anta idda annabala qabla qada'il hajati, dan seharusnya seorang itu anta idda, tatkala masuk kamar mandi itu sudah menyiapkan apa? Annabala, yaitu tempat air, qabla qada'il hajati, sebelum dia mengeluarkan hajatnya. Jadi kalau kita mau kamar mandi itu disiapkan dulu airnya, tempat airnya. Jangan sampai terakhir pas kita mau istinja, mau cebok atau bebersih, ternyata airnya tidak ada, ya kan? Karena ini mungkin sepele, tapi kan najisnya kemana-mana. Apalagi di antara kita kadang-kadang nggak tahu masalah najis, airnya serumah najis semuanya. Makanya usahakan kalau kita mau kamar mandi itu disunahkan kita sudah menyiapkan tempat airnya, itu sunnah. Nah, ini yang penting. Ini kayaknya remeh. Cuma saya waktu di Al-Bahjah, di pesantrennya Bu Yaya, saya selalu menekankan, saya umumkan beberapa kali di masjid biasanya. Apa itu? Kita yang mau keluar dari kamar mandi, usahakan ember itu, biasanya pakai ember ya, atau pakai bak gitu kan, itu sudah penuh dengan air. Ada orang kalau habis masuk kamar mandi itu airnya sudah tinggal sedikit, kerannya airnya ada, cuma nggak dinyalakan, atau baknya kadang-kadang nggak diisi. Nah, mulai sekarang kalau bisa setelah kita mandi atau kencing itu sambil diisi. Biar apa? Biar orang setelah masuk itu dia nggak was-was. Apalagi yang pakai bak. Kalau pakai ember kan mending kecil, langsung diambil bisa. Kalau pakai bak, baknya bak ke dalam lagi, ngambilnya kan repot itu enggak. Takutnya waktu entar dia istinja ternyata ada yang kececeran, najis lagi. Sehingga disunahkan tatkala mau masuk kamar mandi menyiapkan tempat airnya dulu. Apa faedahnya? Yang pertama biar nggak was-was orang yang mau hajat itu. Mungkin kita sepele, coba kalau kita yang kebagian kayak gitu. Waktu lagi istinja buang air besar, ternyata airnya belum dinyalakan, kerepotan. Sehingga usahakan kita yang mau itu di rumah, mau itu di luar rumah, di kamar mandi di luar rumah, maka tetap usahakan diisi. Wa an la tastanjiya bil ma'i fi mawdi'i qada'il hajati. Dan jangan kamu berbersih dengan air fi mawdi'i, di tempat tersebut, qada'il hajati, di tempat hajat. Kalau bahasa gampangnya ini apa sih namanya? Yang laki-laki kalau kencing, yang tempat kecil yang berdiri biasanya. Apa sih bahasa tadi itu? Kloset ya. Nah, itu kalau bisa jangan di situ. Kenapa?
sulit untuk sempurna biasanya itu. Apalagi berdiri kan seringnya kan. Jarang ada yang duduk karena biasanya kalau duduk tidak bakal bisa. Itu makruh dilakukan seperti itu. Kenapa? Karena ditakutkan entar tidak akan sempurna. Karena entar kita masuk yang disunahkan itu duduk. Kenapa kencing kok lebih disunahkan duduk daripada berdiri? Karena kalau pakai posisi duduk itu lebih kita bisa menyempurnakan keluar semua daripada air kan kencing. Makanya berdiri itu dimakruhkan. Kenapa? Di antaranya kata dokter, di samping itu kurang sehat, yang kedua juga tidak akan sempurna daripada pengeluaran sisa-sisa air kan kencing. Ntar akan dijelaskan di sini bahwasanya Nabi pernah berkata orang yang ada di kuburan ini disiksa gara-gara dia kalau kencing tidak menyempurnakan kencingnya sampai disiksa di kuburannya, sehingga dimakruhkan. Makanya kalau bisa, ini khusus yang laki-laki ya, kalau masuk ke rest area kamar mandi, biasanya di rest area kamar mandi atau mungkin di masjid, sebagian masjid yang besar mungkin ada yang seperti itu, tolong jangan di klosetnya, usahakan tetap di kamar mandinya. Wa an la tastabri'a minal bauli, dan hendaknya kamu kalau selesai dari kencingmu bitanah nui wan natri talatan, hendaknya kamu berdehem sampai 3 kali. Ini sunnah laki-laki atau perempuan. Jadi pas kencing selesai itu sunnah 3 kali. Apa faedahnya? Kata para ulama, tatkala kita selesai daripada kencing berdehem, itu lebih cepat mengeluarkan sisa-sisa daripada kencing. Jangan diremehkan, Nabi sudah pernah mengingatkan, tapi samping dibahas. Jadi ada orang disiksa di kuburannya gara-gara meremehkan akan hal itu. Jadi kencing nggak pakai berdehem sehingga ada sisa. Akhirnya dia waktu sholat keluar dan dia akhirnya tidak menyadarinya. Itu tetap dosa. Dalam arti bukan dosa, artinya itu najis. Kita sholat pakai apa istilahnya, celana ataupun sarung yang terkena itu nggak sah. Kalau sholatnya nggak sah, berarti kita punya utang. Tapi utangnya tidak disadari, gara-gara kita tidak menyempurnakan kita punya kencing. Akhirnya setelah meninggal kita dikategorikan orang yang meninggalkan sholat. Kita bertanya kepada ya Allah, saya sholat. Ya kamu sholat, tapi sholat kamu tidak sah. Kenapa ya Allah? Ada sisa kencing dan itu menjadi najis dan menjadikan sholatmu tidak sah. Nah, ini perkara yang sepele, tapi betul-betul harus diperhatikan. Jadi kalau kencing disunahkan berdehem ya. Jadi dehem, nggak usah keras-keras banget, nggak, cukup biasa standar. Itu aja. Tidak usah terlalu keras sekali. Nah kemudian yang laki-laki ini, yang disunahkan lagi waktu buang air kecil, wa bi imraril yadil yusra ala asfalil qadibi, dan disunahkan juga imrar, menjalankan yadil yusra, tangan kirinya, ala asfali, di bawah al qadibi, yaitu maaf batang kemaluan laki itu sunnah. Kalau bahasa gampangnya itu dipencet ya. Jadi sambil berdehem sambil dipencet. Kenapa? Agar lebih bisa menyempurnakan daripada air kencingnya ya. Jadi jangan akhirnya malu ataupun enggak. Ini kaitannya penting, karena kalau ada sisa yang keluar kita tidak menyadari, itu terhubung kaitnya dengan sah tidaknya kita punya sholat. Ini yang lagi-lagi tolong lebih dipahami ya. Wa in kunta fis sahra, ini kayaknya jarang terjadi, cuma kalau umroh ini bakal terjadi. Atau mungkin kita lagi jalan tidak tahu di mana. Sohro itu padang sahara. Atau padang sahara kayak lapangan yang nggak ada ujungnya itu. Sohro. Fab'id an uyunin nadirin. Jadi kalau kita mau buang air kecil, buang air besar di tempat yang lapang, yang terbuka lebar, anggap kayak lapangan bola lah kalau di kita ini, atau di lapangan yang besar, ternyata sudah kebelet ini. Gimana nih? Udah kebelet kayak gini. Maka tidak apa-apa buang air besar buang air kecil, buang air besar di sana. Tapi ingat, fab'ad, menjauh daripada pandangan manusia. Kok saya mau kencing, gak ada urusan di tengah-tengah lapangan. Buang air besar di tengah-tengah lapangan. Jangan.
cari tempat yang jauh daripada pandangan manusia. Di samping kita punya rasa malu, dan itu juga tempat orang, sehingga hendaknya kita cari yang jauh dari pandangan manusia. Ini sunnah hukumnya. Wastatir bisyai'in in wajadtahu. Kemudian masih berkaitan dengan yang terbuka tadi. Kalau biasanya di kamar mandi, ini yang terbuka, sohrok, terbuka. Wastatir, hendaknya kamu tutup bisyai'in dengan suatu in wajadtahu yang kamu dapatkan. Contoh, lagi mau buang air kecil, buang air besar. Nah, ini ada apa nih? Oh, ada kayu. Gunakan kayu. Kayu nggak ada, tapi kayak ada kain-kain gitu, kain-kain. Hendaknya ditutup. Itu sunnah. Tapi kalau seandainya bisa auratnya kelihatan, jadi wajib hukumnya. Ya? Jadi melakukan itu sunnah kalau tidak ada orang. Kalau ada orang, wajib hukumnya. Karena aurat akan terlihat. Wala taksif aurataka qabla intiha ila maudhi'il julus. Ini di kampung-kampung paling banyak. Wala taksif, jangan kamu buka aurataka, aurat kamu, qabla intiha, sebelum selesai daripada kamu buang air kecil, buang air besar, ila maudhi'il julus, ke tempat dudukmu. Biasanya ada orang mau kuncing, sudah dibuka dulu sarungnya ke atas. Untuk yang perempuan juga yang pas kebetulan kan ada yang dibuka kayak sarung-sarung biasanya itu jangan dibuka dulu. Dibukanya kapan? Tatkala akan duduk, sudah kelihatan baru dibuka. Jangan terlalu semangat overdosis ini. Jadi bukanya kalau sudah duduk baru dibuka. Begitu setelah selesai, sudah beristinja, sudah bebersih, sudah cebok semuanya, ditutup dulu baru berdiri. Ini sering terjadi, seringnya di kampung, ya. Apalagi biasanya di sungai itu ada tempat jamban, ya, jamban ya. Yang kalau misalnya di sini ada, dari saya lewat, ada jamban gitu ya. Jadi jangan gara mentang-mentang jamban, diingatnya di rumah, itu di luar banyak orang yang lihat. Sehingga kalau belum duduk jangan dibuka dulu, mau yang laki-laki ataupun yang perempuan. Karena apa? Itu aurat, tidak boleh dibuka, ya. Maka ini ilmu penting di kampung sering terjadi. Lalu bagaimana kalau saya melihatnya? Ingatkan, Pak, punten jangan dibuka dulu. Entar kalau sudah di tempat duduk untuk buang air kecil atau buang air besar, harus diingatkan. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi waktu istinja, wala tastaqbil qiblata wala samsa wala qamar. Makruh hukumnya kalau kita buang air kecil, buang air besar, itu menghadap kiblat, itu makruh. Sebagian ada yang mengatakan haram, sebagian kecil. Tapi jumhur mengatakan makruh. Kamar mandi kita ini, ya, arah klosetnya itu menghadap ke kiblat. Itu hukumnya makruh. Wala samsa wala qamar, menghadap ke arah matahari terbit ataupun bulan. Wala tastadbirhuma, dan juga yang membelakanginya. Contoh, kiblat arah sini, kita buat klosetnya kalau tidak arah ke sana, arah ke sini. Saya nggak mau menghadap kiblat, iya, tapi ngadepnya ke sana, sama aja. Jadi menghadap tidak boleh, membelakangi juga tidak boleh. Lalu bagaimana? Buat arah di sebelah kirinya atau kanannya, ya. Tapi yang tidak punya makruh. Tapi kata para ulama, orang kalau suka ngentenginnya makruh, lama-lama akan melakukan yang haram. Tapi bagaimana kalau saya sudah punya WC tapi menghadap kiblat? Kalau ada uang dirombak, kemudian diganti. Kenapa? Karena kalau kita melaksanakan perkara sunnah, rumah kita makin berkah. Tapi kalau kita melakukan perkara makruh, ditakut keberkahan tidak Allah berikan ke di rumah kita. Jelas ya? Makanya kalau ada yang ingin bangun rumah, tolong konsultasi sama ustadz yang ada di tempatnya masing-masing, yang berkaitan masalah fikih, khususnya kayak kamar mandi, kemudian apalagi tempat buat sholat di rumahnya kalau dia mau buat. Jadi tidak ada salahnya untuk ngobrol sama ustaz. Wala tajlis fi mutahaddisin nasi,
Dan juga jangan kamu duduk buang air kecil, buang air besar di tempat ngobrolnya orang. Nanti kamu kan biasanya ada tempat ngobrolnya orang, ya, ada kayak kursi-kursi yang kecil tuh. Nah, jangan kita buang air kecilnya di situ. Kita orangnya ngajak ribut dari. Atau buang air besarnya di belakangnya, ya, itu bukan masuk kategori makruh lagi, itu bisa jadi haram. Kenapa? Yudi mengganggu. Nah, kepada bapak ibu kita semuanya yang melihat akan hal itu, ternyata ada orang kecil di situ, ada orang buang air besar di situ, pahala besar bagi kita untuk membersihkannya. Karena orang yang mengganggu kaum muslimin, muslimat dosanya besar. Tapi orang yang menyenangkan kaum muslim muslimat itu pahalanya besar. Sehingga jangan malu, ya, untuk membersihkan. Atau mungkin ada buang air besar di situ, maka dibersihkan. Termasuk juga kucing, ini paling sering juga. Karena jangan salahkan kucing nggak punya akal dia, kurang ajar ya, kencing di sini ya. Ya cobalah akal kita kasih sekolahnya ke kucing. Ntar kucing nggak bakal gitu kan. Kalau mau kencing permisi dulu deh. Mau ngambil ikan di rumah kita, mungkin kalau dikasih izin Allah bisa berucap assalamualaikum dulu kan. Nah, kita kalau biasanya melihat di pinggir jalan ada kayak kotorannya kucing atau apa, bersikap itu pahala besar. Karena kata Nabi, menyenangkan hati seorang muslim muslimah, mukmin mukminah, Allah akan ciptakan 70.000 malaikat yang kerjaan malaikat itu sampai hari kiamat memintakan ampun untuk kita. Jangan ragu, ini perkara sepele, paling bau saat bersihkan, setelah itu disiram biar bersih. Nah, itu pahalanya besar. Pahala besar itu Pak Bu bukan dari terima kasih orang, tapi apa? Dari perbuatan kita. Ada orang kadang-kadang percuma lah, atau juga nggak ada orang berucap terima kasih sama saya, itu malah nggak ada pahala, riya dalam amal. Tapi kalau berbuat baik untuk kaitan sama manusia, lakukan pahala besar. Sangat ganggu manusia pun dosanya besar. Kata Nabi, tidak akan masuk surga orang yang mengganggu tetangganya. Kata Nabi, mengganggu tetangga siapa? Ya, muslimin muslimat, tidak akan masuk surga, kata Nabi. Sampai malaikat Jibril berkata, mazala Jibril yusini bil jari hatta donantu annahu sayuwarithu. Malaikat Jibril itu kata Rasul, setiap datang ke saya itu ngingetin tetangga. Ya Rasulullah, jangan dolim sama tetangga. Ya Rasulullah, haknya tetangga. Sampai aku Rasulullah, kata Nabi, berprasangka apakah tetangga itu bakal dapat warisan saya kalau saya meninggal dunia. Kan gak bakal dapat, tetangga siapa, gak ada hubungan sama kita. Tapi malaikat Jibril saking terus mengingatkan kepada Nabi, sampai Nabi berprasangka seperti itu. Artinya kita betul-betul harus menjaga akan hal itu. Sehingga jangan ragu kayak ya, biasanya itu kucing, ya kan, bersikap pahala besar. Bayangkan 70.000 malaikat memintakan ampun untuk kita sampai datangnya hari kiamat. Wala tabul fil ma'ir raqid, dan jangan kita buang air kecil di tempat air yang raqid. Raqid itu yang tidak bergerak. Apa bahasanya? Di air yang tidak mengalir lah, gitu bahasa. Apa sih bahasa Indonesianya? Ya, air yang tidak mengalir, raqid. Air yang tidak mengalir. Itu makruh. Apa sih bahasanya? Menggenang. Ini air yang menggenang. Itu makruh. Ya. Jadi kalau bisa yang mengalir. Wa tahta syajaratil musmir, dan juga kencing di pohon yang berbuah. Itu makruh. Kadang-kadang malah yang laki-laki ini naik mobil, naik motor, berkencing bukan nyari WC, malah nyari pohon. Itu makruh. Apalagi ternyata itu mengganggu, bukan makruh jadi haram. Ini makruh kalau tidak mengganggu ya. Ini semua yang dibahas ini makruh kalau tidak mengganggu. Kalau mengganggu hukumnya jadi haram. Jadi diperbolehkan. Kenapa ditekankan kepada pohon yang berbuah? Karena pohon yang berbuah pasti orangnya sering datang untuk melihat daripada buahnya. Wala fil apa nih? Wala fil juhri. Juhri
lobang ya. Juhri itu lobang. Iya, makanya kata Nabi, la yuldagul mu'min min juhrin marotain. Jadi lobang makruh. Ada lobang, kemudian kita kencing. Kenapa? Karena itu tempatnya binatang. Sebagian mengatakan itu tempatnya jin. Di zaman Nabi itu diceritakan ada sahabat Nabi kencing di lubang tersebut. Ternyata jinnya tidak terima, nuntut balas. Dan jin tak akan nuntut balas, pengen dibunuh itu sahabat. Sehingga akhirnya didamaikan oleh Rasulullah. Sehingga kalau di lubang itu kita jangan kencing di sana. Kenapa? Karena umumnya tempatnya binatang, tapi juga kadang-kadang tempatnya jin. Sehingga kalau bisa, kalau kencing dalam keadaan terdesak, cari tempat yang agak jauh, jangan di pohon, jangan di tempat sering lewatnya manusia, dan juga jangan di lubang. Wahdaril ardha sulbati, dan hati-hati kamu dari tanah as-sulbati, yaitu yang menjadi tempat berkumpulnya manusia. Jadi ada tempat yang biasa manusia nongkrong di sana, itu juga dimakruhkan. Bahkan kalau ganggu, hukumnya jadi haram. Wa mahbarihi, dan juga tempat daripada lalu lalangnya angin ataupun udara. Ihtirazan minar rasyad. Kenapa dimakruhkan di tempat yang berlalunya daripada angin tersebut? Karena ditakutkan akan mencipret. Karena ada tempat tanah yang angin itu banyak di sana. Nah, kita itu dimakruhkan untuk kencing di situ. Kenapa? Karena takut mencipret. Karena kalau udah kena angin kan akan terbang. Apa bahasanya? Kececeran. Sehingga itu dimakruhkan. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, kan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mensabdakan, Inna amata adabil qabri minhu. Sesungguhnya kata Nabi, amata umumnya orang itu ada bil qabri minhu, disiksa di kuburan gara-gara kencing yang tidak sempurna atau kececeran daripada air kan kencing. Jadi itu ceritanya Nabi pernah berjalan dengan sahabatnya melewati kuburan. Di depan itu ada 2 kuburan. Lalu Nabi berkata, wahai sahabatku, 2 orang yang ada di kuburan ini sedang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang satu gara-gara dia suka mengadu domba orang, namimah. Hobinya ngadu domba orang, baik dengan lisannya atau di media sosial, menyebar fitnah, menyebar orang agar menjadi saling berbenturan, marah-marahan, ngadu domba. Dia sekarang sedang disiksa gara-gara suka ngadu domba. Makanya waspadai, yang punya HP, yang punya media sosial, suka ngadu domba orang, hati-hati. Hidup cuma 60-70 tahun. Jangan sampai gara-gara cari uang menfitnah orang, ngadu domba orang dapat sekian ratus juta. Hati-hati. Setelah kita hidup bakal disiksa oleh Allah di kuburan sebelum tadi akhirat. Yang kedua kata Nabi, ini disiksa gara-gara kalau setiap buang air kecil tidak pernah menyempurnakan daripada hajatnya. Jadi selalu ada bekasnya, sehingga akhirnya nempel, tidak diketahui, akhirnya menjadikan daripada ibadahnya tidak sah. Wattaqi fi julusika, hendaknya kamu ini kalau buang hajat itu menyandarkan fi julusika dalam dudukmu itu ala rijli yusra. Jadi kalau kencing itu hendaknya kaki kiri itu menjadi sandaran. Paham yang maksud kaki kiri jadi sandaran? Apa? Praktek. Maju. Ada di sana. Kaki kiri jadi sandaran di mana? Gimana Pak? Coba. Ini bukan. Nah, seperti ini. Jadi sandaran. Kemudian di sini nggak jelaskan. Kaki coba terus dilanjutkan tadi, Pak. Nah, kaki kanannya itu menjadi tumpuan. Bapaknya jadi kursinya. Ya. Ini yang sunnah seperti ini. Paham, Bapak Ibu, Bapak paham ya? Jadi kirinya itu menjadi apa bahasanya? Menjadi sandaran di depan, kaki kanannya ini menjadi kursinya atau apa tumpuan bahasa Indonesia, tumpuan ya. Nah, itu sunnahnya seperti itu. Kenapa? Kembali lagi, setiap Nabi melaksanakan pekerjaan Nabi
itu sunnah ada hikmahnya. Di antaranya apa? Yaitu tadi untuk lebih memudahkan, melancarkan untuk keluarnya air waktu kita kan kencing. Itu sunnahnya seperti itu. Ini kita kalau dihitung ini udah hampir 15 sunnah ya. Cuma di kamar mandi banyak banget sunnahnya. Wala tabul qa'iman illa an darurati. Jangan kencing dalam posisi berdiri, makruh, kecuali darurah. Apa gambaran darurah? Saya enggak kebayang juga. Kencing. Nah, kalau darurah seperti ini. Kalau dia duduk, itu auratnya bisa kelihatan. Jadi dibuka takutnya kelihatan. Atau kalau dia memaksakan diri akan berceceran air kencingnya, sehingga ini darurah. Kalau berdiri otomatis auratnya tidak kelihatan. Tapi ingat, ini darurah sesaat. Dan dikatakan, barangkali ada yang pernah mendengarkan salah satu riwayat, Nabi pernah kencing berdiri. Ini dibahas oleh para ulama. Kenapa Nabi kencing berdiri? Katanya makruh, katanya sunnahnya duduk. Ini kata para ulama untuk menjelaskan bahwasanya kencing duduk tidak wajib. Makanya kalau ada perkara-perkara yang diterangkan sama Nabi, tapi di sisi lain Nabi kok menyalahinya, itu untuk menunjukkan bahwasanya itu bukan sesuatu yang wajib. Jadi biar sahabat-sahabat Nabi zaman dulu gak kebingungan. Nabi kayak gini terus dikira kan wajib, sehingga akhirnya Nabi menyalahinya. Ya, jadi kencing itu sunnahnya duduk. Tapi kalau dalam keadaan darurah, kalau kencing duduk mungkin ya orangnya bisa kelihatan, mungkin akan berceceran karena mungkin banyak orang apa ini, maka tidak menjadi masalah. Kalau ada hajat sebenarnya tidak makruh ya. Kalau tidak ada hajat, dia berdiri, maka hukumnya makruh. Wajib fil istinja bain istimal hajar wal ma. Ini barangkali mau ada yang praktek, silakan. Wajib digabungkan fil istinja tatkala bebersih bain istimal hajar wal ma, antara memakai batu dan juga pakai air. Jadi kalau kita kencing pakai batu ya, paling tidak harus tiga batu. Jadi pas kita kencing atau buang air besar, itu disempurnakan pakai batu, kemudian disempurnakan pakai air. Itu sunnah. Kalau mau yang praktek sekali-kali dalam hidup tidak apa-apa. Kita akan jelaskan batunya seperti apa. Jadi batunya harus 3, kemudian batu yang bisa mengangkat daripada najis tersebut. Batu Ali gimana? Batu Ali katanya. Batu cincin. Kira-kira bisa ngangkat nggak? Kalau bisa ngangkat, udah jadi masalah. Cuma termasuk mubadir ini. Kalau termasuk yang mubadir, maka ya boleh, cuma tak dapat dosa. Sama kayak istinja, tidak boleh menggunakan sesuatu yang terhormat. Istinja pakai roti sebenarnya, karena dia kaya, maka tidak diperbolehkan, dan itu termasuknya mubadir. Wa ini tasorta, apabila kamu ingin meringkas alal hajari, jadi kamu ingin pakai batu aja, nggak pakai air, nggak apa-apa. Bahkan ini termasuk ini pakai tisu. Ini nggak kebayang kita sekarang ini, tapi entar kayak di pesawat. Kalau seandainya kita di kamar mandi yang agak mewah, atau kita di hotel, jangan bingung, mana nih gak ada air, hotel gak ada air. Hotelnya dimarahin. Nah, sehingga itu bisa pakai di tisu, tidak menjadi masalah, diperbolehkan. Jadi tisu itu menduduki daripada makomnya batu, jadi tidak masalah gunakan di tisu tersebut. Jadi sama seperti ini, menggunakan tisu sama juga seperti batu. Kemudian fa'alaika antas takmila. Nah, sekarang kalau kita milih batu, itu boleh, nggak pakai air nggak masalah. Pakai batu boleh, sah. Jangan jijik ya, sah, tidak menjadi masalah.
Kalau seandainya pun ada kayak sisanya, memang nggak bisa menyempurnakan. Kalau pakai batu ataupun tisu pasti masih ada, tapi dimaafu hal tersebut, tidak menjadi masalah. Hendaknya syarat batu yang dipakai itu harus salah satu ahjar tahiratin, harus 3 batu, ini minimal 3 batu yang suci. Jadi kita pilih batu yang tidak ada najisnya, yang suci, itu yang dipakai. Kemudian munsafatil aini, kemudian menyerap air. Jadi sekiranya diangkat dia bisa untuk menyerap daripada air tersebut. Tamsahu biha mahalli najwi, untuk membersihkan daripada tempat tersebut. Bihaisu la tantakila najasati an maudiha, sekiranya hal tersebut, ini tadi pakai munsyafa itu yang dimaksudkan itu tisu yang bisa menyerap air diambil, itu digunakan tidak menjadi masalah. Bihaitsu la tantakila najasati an maudiha, sekiranya kalau kita ngambil itu najis tidak boleh keluar dari tempat kemaluannya kita. Jadi tidak boleh ambil berceceran, maka tidak sah seperti itu. Harus diulang kembali. Wa kadzalika tamsahul khadiba fi salasati mawadi'a min hajarin. Begitu juga kalau kita membasuh daripada batang kemaluan laki-laki tersebut, juga harus pakai 3 batu. Jadi 3 batu ini syarat mutlak. Jadi harus 3 batu. 1 sudah selesai, tetap sempurnakan 3. Wajib menggunakan 3. Fa in lam yasul inqa'i bi salasatin. Ustaz Habib, kalau saya pakai 3 batu tapi masih kurang, bagaimana? Fatammama khamsata aw sab'ata, maka kau sempurnakan menjadi 5 atau 7, pokoknya harus ganjil. 5 nggak bisa, 6 sudah selesai, nggak boleh lanjutkan, harus sampai kan ganjil, harus 7. Ila an yantiya bil kitab, harus sampai tersucikan, terangkat dengan bilangan ganjil. 7 masih 9, 9 masih 11, 11 masih 13. Persiapan batunya harus banyak berarti. Ini kalau terjadi harus bilangannya ganjil. Falitaru mustahabun, mengganjilkan itu hukumnya sunnah. Wabil inta'i wajib, dan untuk menghilangkannya kalau seandainya mau nggak mau maka hukumnya menjadi wajib. Jadi mengganjil itu sunnah, wajib 3, mau diganjilkan jadi 5 itu sunnah. Tapi untuk kalau najisnya ini masih belum hilang, maka mewitirkan itu menjadi wajib, mengganjilkan menjadi wajib. Wala tastanji illa bil yadil yusra, yang sunnah lagi kalau kita ini di kamar mandi, tatkala kita buang air kecil, buang air besar, harus menggunakan tangan kiri. Ya, kalau pakai tangan kanan bagaimana, Habib? Makruh. Ya. Tangan kiri. Wa kul indal faroqi minal istinja. Nah, ini doa. Kalau kita ini sudah selesai dari istinja, ya. Istinja di sini yang dimaksudkan ini doa ini adalah buang air besar. Apa yang baca? Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa hassin farji minal fawahish. Allahumma ya Allah, tahhir qalbi, sucikan hatiku, minan nifaq, daripada sifat kemunafikan, wa hassin farji, lindungi kemaluanku, minal fawahish, daripada kejelekan daripada kemaluan, maksudnya seperti berzina, tolong dilindungi ya Allah. Wadlak yadaka ba'da tamamil istinja, kemudian usapkan tanganmu itu setelah kamu itu selesai beristinja bil ardi. Jadi setelah istinja, tangannya itu kita disunahkan untuk mengusapkan di bumi, au bihaidin, atau di tembok. Summa iksilha, kemudian kita sucikan. Jadi setelah kita buang air kecil atau buang air besar, maka kita disunahkan untuk apa istilahnya, mengusapkan di bumi ataupun di dinding, kemudian disiram. Kenapa? Takutnya ada sesuatu yang mungkin tidak hilang dengan disiram. Mungkin
apa ya, kalau kencing kayaknya enggak, buangnya besar, sehingga lebih baik diusapkan dulu. Tapi jangan lupa setelah diusapkan disiram. Akhirnya kan semua iksilha, kemudian disiram karena mungkin ada yang tidak bisa hilang kecuali dengan diusap. Ini beberapa sunnah-sunnah atau perkara-perkara yang harus diperhatikan tatkala kita sedang berada di kamar mandi. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan. Adapun pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang masalah ada berwudu, kesunahan-kesunahan dalam berwudu, tata cara dalam berwudu. Ini panjang lebar, kayaknya enggak kita bagi beberapa sesi, kayaknya mungkin 2 kali pertemuan ya. Sunnah-sunnah tatkala kita berwudu itu apa saja. Baik, sampai di sini ada yang mau tanya lagi? Barangkali ada yang mau tanyakan, silakan, baik di tema atau di luar tema, tidak menjadi masalah. Maka itu dengan alasan. Dan juga Bapak Ibu yang belum punya kitab, barangkali ingin memilikinya, datang ke beliau. Harganya berapa? Cuma 30.000. Ini bukan cuma bahasa Arab Bu ya. Ini depan ini bagian bahasa Arabnya. Di bagian belakang ini, sini belakang ya. Kalau depannya itu bahasa Indonesianya. Jadi entar Bapak Ibu di sini mendengar keterangan, entar sampai di rumah bisa diulangi lagi. Biasanya nggak bisa bahasa Arab, jangan khawatir. Ini ada bahasa Indonesianya. Dan yang menerjemahkan ini berarti ini siapa ini? Berarti ini besannya Buya Yahya. Iya besan. Iya besan. Namanya Kiai Yahya Mutamakin dari Semarang kalau nggak salah. Makanya kita pilih yang kitab terjemahan ini. Jadi itu untuk wanti-wanti, karena jangan sampai kita asal beli terjemahan, ternyata yang menerjemahkan bukan satu akidah dengan kita. Jadi Bapak Ibu yang pengen beli, ini cuma 30.000. Ini sudah ada bahasa Arabnya di bagian depan, kemudian di bagian belakang ada bahasa Arabnya, bagian depan itu bahasa Indonesia. Kayak tadi keterangannya tadi itu semuanya ada seperti ini. Jadi ada bahasa Arabnya, ada bahasa Indonesianya semuanya. Kalau ada yang bertanyakan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan yaitu pertama ya, anak-anak saya kan kalau di kamar mandi itu suka nyanyi-nyanyi ya, Pak. Terus kadang-kadang kita juga nggak sengaja suka gitu. Ada ibarat penyanyi kamar mandi. Terus kalau misalnya nggak nyanyi tapi si anak tuh suka bawa HP tuh di kamar mandi, entah lihat apa atau lihat apa. Terus cara untuk memberitahukan supaya anak itu mendengar tuh seperti apa? Untuk dibilangin sih udah, cuma cara yang paling jitunya itu supaya yang nurut tuh seperti apa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari yang lain? Atau kita jawab dulu aja ya. Pertama, ini termasuk yang perlu diperhatikan, makruh berbicara di kamar mandi. Berbicara makruh, apalagi nyanyi. Sehingga kalau ada yang memanggil, itu pun kita makruh untuk menjawabnya di kamar mandi. Tapi kalau urgent, apalagi yang manggil orang tua, maka jawab saja, tidak menjadi masalah. Cuma yang jelas berbicara di kamar mandi hukumnya makruh. Kenapa aku dimakruhkan? Karena pasti akan makin lama di kamar mandi, apalagi nyanyi. Apalagi habis nyanyi lihat majalah.
di kamar mandi, kemudian lihat di scroll HP, wah 3 jam. Ya. Nah, kemudian bagaimana kalau itu anak-anak kita yang suka nyanyi ataupun apa? Yang pertama, kita sebagai orang tua harus memberikan contoh yang baik dulu. Dan ini cara yang paling jitu, mau itu orang tua, mau itu ustadz, mau itu kiai, menghadapi anaknya, menghadapi masyarakat, cara yang paling jitu adalah bagaimana orang tua atau ustadznya kesemuanya jadi contoh yang baik. Makanya kata Nabi, dakwatul hal afsahu min dakwatil lisan. Berdakwah dengan keadaan, akhlak itu lebih mengena daripada dengan lisan. Kenapa? Kadang ada orang suka ngomong, ternyata dia juga melakukan. Dia melarang, ternyata dia melakukan. Dia memerintahkan, dia nggak melakukan, sehingga orang nggak percaya. Antara ucapan dengan perbuatan berbeda. Ada seorang pemimpin, seorang RT, kalau ngomong tuh luar biasa, tapi prakteknya nol, nggak bakal dipercaya. Nggak bakal jadi panutan. Mau orang disuruh nggak bakal nurut sama dia. Kenapa? Karena cara yang pertama harus diingat, orang tua atau pemimpin atau ustadz, maka dia jadi contoh yang baik. Kemudian yang kedua, Ustaz Habib, saya sudah memberikan contoh yang baik, anak masih tetap tegur. Tinggal entar skala tegurannya kita atur. Pertama, kita menegur anak dengan baik-baik. Nah, tidak boleh seperti itu ya. Kamu kan anak yang soleh, anak yang solehah, nurut sama abang sama umi. Itu yang pertama. Kemudian teguran yang selanjutnya tidak dipedulikan. Bagaimana? Naikkan lagi dikit. Nah, kalau entar kayak gitu lagi, entar akhirnya nggak boleh ke kamar mandi. Nah, boleh, nggak boleh. Jangan langsung ditempeling. Karena anak kecil memang akalnya belum tumbuh. Diajak bicara masih belum paham. Jangan samakan anak kecil dengan orang besar. Tapi orang besarnya pun jangan jadi kayak anak kecil, ngomong ngambek, waduh murid tompeling. Itu keren aja akalnya sama anak kecil. Tapi juga harus diingatkan. Ini sering kayak di masjid, di musola, anak kecil ngobrol, ya diingatkan, jangan dibiarkan. Kemudian kalau sudah ingatin jangan baper. Udah diingatin nggak ada yang kurang ajar ya, sudah saya omongin nggak ada yang murid. Anak kecil itu. Tinggal bagaimana kita selalu mengingatkan. Kalau sudah diingatkan, kita tidak bisa, baru entar. Nah kalau kayak gitu lagi, entar ibu cubit ya. Tapi cubitnya pun jangan kenceng, ya, diusahakan. Yang ketiga, kalau sudah diomongin nggak bisa, nah ini cara yang terakhir, ini paling jitu insya Allah. Apa itu? Kasih hadiah. Nah kalau kamu di kamar mandi nggak ngobrol, nggak nyanyi-nyanyi, selesai dari kamar mandi jalan-jalan kita beli permen, pasti loh. Saya bicara gini, saya juga punya anak. Saya punya mana? Kalau remaja itu tuh biasanya di kamar mandi itu kisaran anak remaja ya, paling sebentar tuh setengah jam. Yang sering saya perhatikan, tapi hampir semua ibu atau itu yang punya anak remaja pasti di kamar mandi itu antara 1 jam sampai 2 jam. Paling sebentar tuh setengah jam. Ibu ngelihatnya Baik gini. itu laki-laki atau perempuan tuh kadang-kadang nanya, ngapain aja sih di kamar mandi kalau Mungkin biasanya aman lagi gitu. momen. Nggak, ibu saya tanya, ibu ngelihatnya itu anaknya siapa? Anak saya, terus saya Nggak, maksudnya kan banyak kata iya, ibu. iya kan saya juga suka sharing tuh sama ibu-ibu yang lain yang punya remaja, ternyata sama gitu. Maksudnya caranya supaya anak itu nggak terlalu lama di kamar mandi seperti apa gitu. Maksud banyak tuh karena kan saya sharing. Iya, maksud saya bukan melebar ke sana. Maksud saya itu coba ibu lihat anaknya ustaz. Kayak gitu enggak? Anaknya kayak kiai. Maksud saya kalau kita melihat dengan orang yang sama, ya sama. Contoh, saya ingin menghilangkan panu contoh. Tapi saya tanya sama orang yang panuan semuanya, nggak bakal ketemu obatnya. Atau tanya sama orang yang sudah berobat, tapi nggak sembuh, nggak bakal ketemu. Sehingga apa yang kita lakukan? Tanya sama orang yang bisa menyembuhkan penyakit kita. Maksud saya, coba entar sesekali sharing kepada ustadz, sama kiai, sama ulama. Ini di luar solusi. Ini di luar solusi yang kita berikan. Cuma kalau saya perhatikan juga, mau ke semuanya itu anaknya gimana orang tuanya. Semuanya anak gimana orang tuanya. Seringnya orang tua itu kalah sama anak, sehingga anak akhirnya makin melunjak dari kecil dibiarkan
masuk dia mulai puber, masuk dia remaja, menghindari. Tapi kalau kitanya dari awal sudah memberikan ketegasan peraturan, anak akan nurut. Contoh, pasal jauh-jauh, si perokok, orang yang biasa merokok, di mana-mana merokok, bawa rokok di mana-mana. Coba masuk ke ruangan ada tulisan apa? Rokok diam. Dilarang merokok. Dilarang merokok. Berani merokok? Enggak. Enggak bakal berani. Nah seperti itu juga. Di rumah kita coba dibuat aturan seperti itu. Jadi intinya anak itu bagaimana orang tua. Kalau orang tuanya tegas, kemudian pintar pendekatan sama anak, selesai semuanya. Tak kalau ada problem, fokus cari solusi seperti itu. Dan fokus kepada orang yang akan kita berikan solusi. Apalagi anak ini kan sama kita, uang kita yang ngasih, hidupnya bareng sama kita. Sehingga kalau untuk masalah ini, intinya entar orang tua itu jangan cuma mengingatkan saja. Kalau saya ingin tidak bisa, cara lain. Apa ini? Mungkin saya kurang perhatian sama anak. Apalagi yang paling bahaya, anak lebih senang di luar ketimbang di rumah. Sehingga di rumah dia nggak marah sama orang tua. Sehingga orang tua di sini harus betul-betul bisa selalu ada untuk anaknya, sesibuk apapun kita. Karena saya yakin anak itu gimana orang tua. Makanya kata Nabi, seorang anak bisa narik orang tuanya ke neraka walaupun itu orang tua ke surga. Kenapa? Karena semua tanggung jawab anak kepada orang tuanya. Tidak ada istilah saya sudah angkat tangan mengingatkan saya. Tidak ada dalam agama Islam. Tapi kita wajib mengingatkan anak kita sampai kapan? Sampai kita meninggal dunia atau anak kita meninggal. Jadi wajib ingatkan terus. Makanya kan banyak kayak pendidikan-pendidikan yang memang agak keras. Tapi di ujungnya setelah kita mungkin maafin, saya juga ngalami, saya pernah nyubit, saya punya anak. Saya memikir ke depannya, setelah saya cubit bagaimana dia tidak benci sama saya sebagai orang tuanya. Bagaimana? Ajak ngobrol, berikan dia sesuatu, berikan kita tanda meminta maaf kepadanya. Kemudian setelah itu baru kita bisikan suara-suara. Nah, abah tuh nggak pengen seperti itu, ibu tidak pengen seperti itu, tapi sudah terjadi, minta maaf ya. Insya Allah kalau kita berbicara dari hati ke hati, apalagi yang ngomong ibu yang melahirkannya, itu akan beda. Karena saya juga dididik termasuk dari kalangan orang tua yang agak keras. Keras ini disiplin saya, habis maghrib sudah nggak boleh keluar rumah. Habis maghrib baca Ratibul Haddad, baca Yasin, tapi nggak boleh keluar, di rumah aja. Itu saya terus terang sempat agak menyesal kenapa sih kok saya dilahirkan dari rahim ibu ini. Sempat dulu sebelum mondok masih SD, masa-masa jahiliyah dulu. Tapi setelah saya lulus SD, saya dimasuk ke pesantren di Jawa Timur Bangil, di Pondok Pesantren Darul Dawah. Kita punya guru Buya Yahya Bibuda Bahar Mondok. Ternyata anak-anak yang seusia saya yang baru masuk SD, nggak ada yang bisa baca Ratibul Haddad. Saya lancar, maka saya diminta mimpi. Itu saya masih baru. Baca Yasin yang lainnya masih kebingungan. Saya sudah lancar. Maka kita sebagai orang tua berpikir ke depan. Jangan istilah kesian sama anak, tapi ke depannya itu bukan hanya rusak, tapi akan kurang ajar kepada kita. Sehingga lakukan pendekatan-pendekatan khusus kepada anak-anak yang memang agak cengkal. Harus memang dibedakan dengan anak-anak kita yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Betul lagi. Wudu di kamar mandi. Wudu di kamar mandi. Baik. Bagaimana hukumnya wudu di kamar mandi? Wudu di kamar mandi itu sebetulnya tidak makruh. Cuma yang sering kita dengar biasanya makruh. Bahasa itu fil khala. Ini tidak ada kaitannya kamar mandi yang ada WC-nya, tidak ada WC-nya. Ini nggak ada kaitannya. Wudu di kamar mandi tidak makruh. Kenapa sebagian mengatakan makruh? Ada catatannya di situ. Apa itu? Ditakutkan kita menyebutkan nama yang dimulai oleh Allah dan Rasulnya. Artinya kalau kita di kamar mandi tidak menyebutkan nama yang dimulai Allah dan Rasulnya, maka tidak makruh. Sehingga tidak usah ragu. Bahkan bisa menjadi wajib bagi seorang perempuan. Wudu di kamar mandi bisa menjadi wajib kalau dia keluar. Artinya wudu tidak di kamar mandi, wudu di pancuran. Di situ ternyata gabung sama laki-laki. Atau kalau dia wudu, kan minimal paling enggak kaki kan harus sampai mata kaki. Takutnya ada yang lihat, apalagi di sebagian tempat pancurannya tidak dipisah karena faktor kecil
atau mungkin besar tapi pengaturannya kurang baik sehingga dijadikan satu atau terlihat oleh laki-laki sehingga ditakutkan aurat terbuka, maka dia wudhu di kamar mandi jauh lebih baik. Kalau pasti auratnya akan terbuka, wajib wudhu di kamar mandi. Dan ini ilmu yang perlu dipahami sama ibu-ibu. Tolong kalau wudhu yang ibu di pancoran, tidak di kamar mandi atau kamar mandinya tidak ada, tolong kalau wudhu di bagian rambut, kerudungnya jangan dibuka. Mukanya nggak usah dibuka. Lalu bagaimana? Kan membasuh rambut hukumnya wajib dalam wudhu. Betul, hukumnya wajib. Tidak dibasuh, tidak sah wudhunya, sholatnya tidak sah. Lalu bagaimana? Cukup ambil air, masukkan ke dalam kerudung, 3 helai rambut saja. Dalam mata kita yang Syafi'i sudah sah. Amin. Karena kadang-kadang kita tidak soalnya kan pakai kerudung, ibu-ibu. Tiba-tiba sepancoran, enak banget. Mau berubah ibunya. Haram loh ya. Bahkan satu rambut kata Nabi al-kamakol yang dilihatkan oleh seorang perempuan dengan sengaja, maka itu akan menjadi sisa bagi perempuan tersebut. Satu rambut yang kelihatan dengan sengaja, beda tidak dengan sengaja. Makanya ibu kalau pakai kerudung, tolong yang agak rapi, ya. Kalau bisa ya agak apa sih dikasih apa mungkin rambut dikasih apa itu sebelum kerudung apa namanya? Nah itulah pokoknya, ya. Jadi biar lebih rapi, ya. Kenapa? Karena rambut itu adalah aurat. Bagi seorang perempuan tidak boleh kelihatan oleh laki yang bukan mahramnya. Kalau sama mahramnya, kan auratnya antara pusat sampai lutut. Nama? Wallahu a'lam bishawab. Lagi sudah? Baik, mungkin betul? Baik, wudhu. Nah, bagaimana hukumnya habis kita mandi wudhu tapi dalam keadaan terbuka auratnya? Itu punya makruh, ya, punya makruh. Nah, kalau ibu-ibu punya Facebook, punya Instagram, ntar bisa lihat di Facebook, Instagram Al-Bagir, namanya Habib Balakos. Kita insya Allah setiap hari menge-share hukum-hukum yang sering terjadi di masyarakat dengan pembahasan yang singkat dan rujukan kitab dan halamannya. Dan tinggal lihat Facebook Al-Bagir atau Instagram Al-Bagir, namanya sama, Habib Novel Al-Atos. Ya, itu di situ ntar ada kajian fikih, pertanyaan plus jawaban, rujukan kitabnya diambil dari mana, halaman berapa. Termasuk masalah itu sudah pernah kita share juga. Kayak wudhu di kamar mandi sudah pernah kita share. Kayak sekarang lagi musim hujan, bagaimana hukumnya kalau pas tiba-tiba kita sholat di tempat yang mana airnya itu agak tinggi, sehingga kalau kita sujud bagaimana? Masuk dalam air. Batal nggak itu? Itu kita bahas di sana. Ya, jadi kita bisa lihat. Sebenarnya saya itu ingin buat grup WA tanya jawab dari pertama. Cuma saya dengar-dengar ibu-ibunya ini nggak punya HP yang ada WA-nya, sehingga kalau saya buat grup bingung juga enggak. Makanya sudah di kajian ini dimaksimalkan untuk bertanya, ya. Nah, itu saja yang bisa bagi sampaikan. Kurang lebihnya bagi minta maaf. Dan bagi minta maaf mungkin hampir 4 kali pertemuan ya sebulan. Nah, bagi kemarin ada udur sakit sehingga bagi tidak bisa datang. Tapi selama ini kan ada yang isi ya, 1 game ya. Bagi juga koordinasi sama beliau minta tolong karena bagi saya pribadi punya prinsip majelis taklim tidak boleh libur. Orang cari duit, cari uang, dia terus untuk bekerja. Nah, orang untuk cari ilmu agama, untuk bekal bahagia dunia akhirat, maka harus lebih lagi. Sehingga kajian tidak ada libur. Seandainya pun saya ada udur, insya Allah saya akan memberitahu. Ya, dan ada penggantinya. Kecuali yang tiba-tiba kayak kemarin sekali saya lupa waktu itu, dadak minta ke beliau, minta cari penggantinya. Ya. Jadi begitu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk sekarang insya Allah kita akan terus. Pokoknya setiap hari Selasa jam 8 pagi kita mulai kajian. Kalau bisa Bapak Ibu sebelum jam 8 sudah ada di sini. Jam 8 kurang 1 detik sudah ada di sini. Ya.
Insya Allah ntar pagi jam 8 sudah standby di sini. Dan jangan lupa juga ajak teman, kerabat, keluarga yang lainnya untuk bisa hadir. Karena kata Nabi, memberitahu kebaikan adalah kebaikan. Kata Imam Ali, barang siapa yang memberitahu akan kebaikan, apalagi ini bukan kebaikan lagi, belajar ilmu agama, paling bagusnya kebaikan, itu pahalanya seperti orang bersedekah dengan kendaraan yang paling mahal di zaman tersebut. Jadi walaupun kita nggak punya kekayaan yang banyak, kita bisa mengalahkan sedekahnya orang paling banyak. Dulu zaman saya itu ada kendaraan 12,5 miliar 10 tahun yang lalu, kata Habib Syekh Bahadur. Sekarang saya pernah lihat ada kendaraan harganya triliunan, 3 triliun apa berapa itu. Jadi dihiasi emas mobilnya. Nah, ternyata itu orang kaya kalah sama kita. Cuma kita jangan mengajak orang untuk hadir majelis kan? Baik, itu saja yang bisa bagi sampaikan. Kurang lebihnya bagi minta maaf. Mudah-mudahan kajian pada saat ini menjadikan kita makin dekat kepada Allah dan Rasulnya, menjadikan kita makin istiqomah melaksanakan perintah-perintahnya dan dengan larangannya. Dan mudah-mudahan Allah berikan kepada kita kehidupan yang penuh dengan berkah, kehidupan yang penuh dengan kebaikan semuanya pun mudah-mudahan Allah terima, dan kelak di akhirat kita akan masuk ke surga oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan tersebut. Dan mudah-mudahan hajat kita semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu hajat dunia ataupun hajat akhirat. Yang punya utang dimudahkan untuk membayar, dan yang belum punya pekerjaan dimudahkan mendapat pekerjaan yang halal, dijauhkan daripada pekerjaan yang haram. Dan mudah-mudahan semuanya yang sakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan ustaz, kiai, ulama, habaib kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala daripada fitnah yang terjadi di akhir zaman. Dan mudah-mudahan beliau-beliau semua diberikan kekuatan oleh Allah untuk beristiqomah menjalankan daripada syiarnya Nabi Muhammad SAW. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang lebihnya minta maaf dan mohon doanya selalu. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.